Halo rekan-rekan bisnis dan para pemimpin teknologi, saya Andi, IT Consultant Anda. Memasuki tahun 2026, peran Enterprise Resource Planning atau ERP di perusahaan Indonesia telah bergeser dari sekadar sistem pendukung operasional menjadi fondasi utama pengambilan keputusan strategis. Banyak organisasi mulai menyadari bahwa mengandalkan spreadsheet terpisah atau data yang terfragmentasi adalah resep inefisiensi di tengah kompleksitas logistik kepulauan dan dinamika pasar saat ini. Hari ini kita akan membedah apa saja kebutuhan utama yang paling banyak dicari oleh perusahaan saat mereka memilih platform aplikasi perusahaan di tahun 2026. Kebutuhan pertama dan yang paling fundamental adalah integrasi lintas departemen. Perusahaan tidak lagi mencari aplikasi yang hanya berdiri sendiri di satu divisi. Mereka membutuhkan sistem terpadu yang menghubungkan pembelian, persediaan, produksi, hingga akuntansi dalam satu alur data real-time. Tujuannya jelas, menciptakan satu sumber kebenaran tunggal atau single source of truth untuk meminimalkan human error dan menghilangkan silo data yang menghambat kecepatan bisnis. Dengan integrasi ini, setiap transaksi penjualan akan otomatis memperbarui stok di gudang dan mencatat jurnal di modul keuangan tanpa input ulang. Di Indonesia, kebutuhan yang tidak bisa ditawar adalah lokalisasi perpajakan dan kepatuhan. Aplikasi perusahaan modern harus sepenuhnya patuh pada standar akuntansi keuangan (PSAK) dan terintegrasi mulus dengan sistem perpajakan digital pemerintah, seperti e-faktur, e-bupot, dan e-SPT. Perusahaan mencari solusi yang secara otomatis menghitung PPN dan PPh pasal 23-26 agar proses pelaporan pajak berjalan mulus sesuai regulasi Direktorat Jenderal Pajak. Tahun 2026 adalah era platform intelligence. ERP bukan lagi sekadar alat pencatat sejarah transaksi, melainkan sistem yang mampu memprediksi masa depan. Fitur berbasis artificial intelligence, AI, kini menjadi prioritas tinggi, mulai dari demand forecasting untuk memprediksi permintaan pasar, hingga cash flow forecasting yang memadukan data utang dan piutang untuk memproyeksikan posisi kas perusahaan di masa depan. Dengan AI, ERP bertindak sebagai penasihat digital yang memberikan rekomendasi strategis guna mencegah masalah seperti stock out atau krisis likuiditas. Keempat adalah skalabilitas dan modularitas. Bisnis yang tumbuh membutuhkan aplikasi yang bisa menyesuaikan skala operasinya. Banyak perusahaan kini lebih memilih pendekatan modular, mulai dari modul inti seperti keuangan dan inventaris, lalu menambah modul produksi, CRM, atau manajemen proyek seiring berkembangnya kebutuhan organisasi. Selain itu, kemudahan akses melalui perangkat seluler atau ERP mobile kini sangat dicari untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat oleh manajer yang memiliki mobilitas tinggi. Sebagai konsultan, saya sering ditanya soal metode pemasangan atau deployment. Tren 2026 menunjukkan kematangan cloud ERP di Indonesia karena menawarkan fleksibilitas akses dari mana saja dan biaya awal yang lebih rendah dibanding infrastruktur fisik. Namun, bagi industri dengan regulasi data yang sangat ketat, opsi on-premise tetap dipertimbangkan untuk kontrol penuh atas keamanan data internal. Penting bagi Anda untuk menghitung total cost of ownership (TCO) secara menyeluruh selama 3 hingga 5 tahun, bukan hanya melihat biaya lisensi awal, karena faktor seperti biaya migrasi data dan pelatihan seringkali menjadi biaya tersembunyi yang signifikan. Kesimpulannya, aplikasi perusahaan terbaik bukanlah yang memiliki fitur paling banyak, melainkan yang paling sesuai dengan proses inti dan kapasitas organisasi Anda. Jangan memilih sistem hanya karena popularitas merek. Pastikan ada kecocokan proses bisnis, dukungan lokal yang kuat, dan kesiapan data master Anda. Jika perusahaan Anda mulai menghadapi laporan yang lambat, selisih stok, atau input ganda, itulah sinyal kuat bahwa sudah waktunya mengevaluasi fondasi digital Anda. Saya Andi, sampai jumpa di sesi konsultasi berikutnya. Mari bertransformasi dengan data yang akurat. Salam sukses!